Salam satu nyali, Wani. Halo dulur-dulur bonek bonita, dimanapun kalian berada, senang sekali Mimin dapat kembali menjumpai Anda semua. Dalam Persebaya Update, sebelum kalian tonton video ini, pastikan kalian subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja. Persebaya Update, Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021. Daftar pemain di Liga 1 dan rencana jika benar-benar pemain asing bajul ijo tak bisa turun. Jelang BRI Liga 1 2021 yang sudah semakin dekat. Persebaya Surabaya sedang memantapkan komposisi tim jelang kick-off BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 yang dimulai tanggal 27 Agustus ini. Tim bajul ijo sudah menyiapkan daftar pemain yang akan diturunkan di kompetisi tersebut. Sementara itu, semua pemain asing Persebaya Surabaya sudah hampir dipastikan tidak bisa ikut. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun memutar otak untuk menyusun rencana. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Daftar pemain di Liga 1 2021. Tim bajul ijo sudah menyiapkan skenario untuk bermain di kompetisi kasta teratas di Indonesia. Pada kompetisi BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, Persebaya Surabaya sudah mendaftarkan sebanyak 30 pemain ke PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi. Dari 30 pemain yang sudah didaftarkan, rinciannya Persebaya Surabaya mendaftarkan 4 pemain asing dan sisanya sebanyak 26 orang merupakan pasukan lokal. Dari 30 pemain Persebaya Surabaya yang sudah didaftarkan untuk bermain di BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022, Samsul Arif Munib menjadi pemain paling senior alias usianya paling tua. Striker asal Bojonegoro itu sudah berusia 36 tahun. Samsul Arif Munib merupakan pemain senior yang cukup banyak berpengalaman di kompetisi Indonesia. Dia sudah malang melintang di banyak klub, seperti Persib Bandung, Arema Malang, Barito Putra, Persela Lamongan dan Persita Tangerang. Samsul Arif juga pernah menjadi bagian timnas Indonesia, sehingga dari segi pengalaman sudah tidak diragukan lagi. Pasukan Persebaya Surabaya musim ini cukup menjanjikan. Ini tidak lepas dari sisi usia yang mayoritas diisi pemain muda. Usia rata-rata pemain Persebaya pada kisaran 23 tahun. Presiden Klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda mengaku, pihaknya menjadikan kompetisi BRI Liga 1 2021 musim ini sebagai bagian memantapkan tim lebih kuat dalam jangka panjang sehingga pada saatnya Persebaya benar-benar bisa meraih gelar juara. Sebagai bagian mewujudkan itu, komposisi Persebaya musim ini banyak dihuni pemain muda yang siap beraksi. Termasuk juga pemain asing. Bahkan, pemain asing termuda Persebaya, Bruno Moreira baru berusia 22 tahun, disusul Taisei Marukawa 24 tahun, Ali Sesai 26 tahun, dan Jose Wilson berusia 29 tahun. Komposisi pemain lokal juga sama, mengorbitkan 5 pemain muda, termasuk merekrut Marcelino Ferdinand yang baru berusia 17 tahun. Menurut saya kami punya potensi yang baik, dan potensinya bukan hanya tahun ini, karena umur kami jadikan pertimbangan merekrut pemain, jelas Azrul. Usia pemain asingnya pun kami juga pertimbangkan supaya tetap balance dengan tim kami. Karena baik setahun percuma, kami harus baik bertahun-tahun, tegasnya. Melihat kompetisi berlangsung di tengah suasana pandemi COVID-19, Persebaya tidak memasang target tinggi di kompetisi musim 2021 ini. Azrul Ananda melihat, situasi yang tidak normal, imbas pandemi COVID-19 menjadi dasar utama. Kita harus melihat Liga 1 tahun ini sebagai extraordinary, luar biasa. Oleh karena itu saya selalu bilang ekspektasi di tim tidak akan menuntut seperti Liga normal, terang Azrul Ananda. Situasi pandemi ini kami gunakan untuk agar revisi sedikit planning ke depannya. Tapi saya kira kalau papan atas sudah cukup percaya diri. Papan atas harga mati, tambahnya. Namun, situasi sekarang ini tidak tertutup kemungkinan separuh tim bisa tidak bermain. Itu kan harus selalu kita ingat dan mungkin terjadi, tambahnya. Meski tak menyebut secara detail target musim ini di posisi berapa, Azrul katakan, pihaknya akan tetap bekerja maksimal untuk bisa memenuhi target tinggi. Meski target yang diinginkan manajemen tidak setinggi musim lalu, Azrul menyebut bahwa pihaknya tetap menyiapkan tim cukup serius menatap kompetisi musim ini. Salah satu indikasinya, Persebaya tetap tidak meliburkan tim meski sebagian besar tim kontestan Liga 1 meliburkan timnya akibat pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pelatih, manajer, dan jajaran sudah mengoptimalkan tim sebaik mungkin.
Bisa dilihat, saat yang lain klub kontestan Liga 1 tidak latihan, kami masih latihan. Jadi kami tim yang paling siap seharusnya, papar Azro. Dengan persiapan matang itu, ia yakin Persebaya bisa memberikan prestasi terbaik musim ini meski manajemen tidak memberikan target setinggi musim 2020. Dari 18 klub, seharusnya kami yang paling siap, tapi sekali lagi, ekspektasi saya ke tim tidak akan menuntut seperti 2020. Ada faktor X yang tidak bisa diprediksi, pungkas Azro. 2. Rencana jika pemain asing tak turun. Persebaya Surabaya sudah hampir dipastikan tidak bisa menurunkan semua pemain asingnya di awal-awal BRI Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Ini jika merujuk regulasi semua pemain harus sudah menerima vaksin dosis kedua. Alasannya, 4 pemain Persebaya Surabaya, Jose Wilson, Thais Marukawa, Bruno Moreira dan Ali Sesai baru mendapat 1 suntik vaksin pada tanggal 18 Agustus lalu. Manajemen Persebaya Surabaya pun mencari cara supaya regulasi memperbolehkan pemain yang sudah vaksin, kendati baru menerima 1 kali dosis diberi kelonggaran bisa tampil sambil menunggu vaksin dosis kedua. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun sudah mulai memutar otak jika keempat pemain asingnya belum bisa bermain di awal-awal BRI Liga 1 2021. Aji Santoso mulai membuat rencana-rencana komposisi pemain Persebaya Surabaya tanpa pemain asing. Ini dilakukan jika memang keempat pemain asing tidak diperbolehkan bermain sebelum menerima suntik vaksin dosis kedua. Saat ini, Aji Santoso masih berharap bisa memainkan pemain asingnya dari awal kompetisi. Kami lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan saja bisa dimainkan sejak awal kompetisi, ungkap Aji Santoso. Selain 4 pemain asing, Persebaya juga masih menghadapi kendala. 2 pemain mereka, Marcelino Ferdinand dan Rui Arianto juga belum divaksinasi karena masih berumur kurang dari 18 tahun. Aji menambahkan jika saat ini masih mencari solusi terkait masalah vaksin. Jika tidak bisa segera mencari jalan keluar, maka skuad baju hijau harus bermain dengan pemain lokal pada awal kompetisi. Mudah-mudahan ada solusi supaya pemain semua yang belum vaksin 2 kali bisa main. Nanti nggak tahu rencananya seperti apa, tapi mudah-mudahan saja bisa main, jelasnya. Terkait rencana untuk masalah vaksinasi, Aji Santoso menegaskan sudah ada rencana, tapi enggan menjelaskan secara detail. Sudah kami siapkan, terangnya. Kendati demikian, Aji sudah menyiapkan langkah alternatif jika tidak bisa menurunkan pemain asing. Rencana cadangan pasti ada, sebut pelatih asal Malang ini. Sejatinya dari 4 pemain asing, Persebaya tidak banyak kekurangan pemain berkualitas. Di lini belakang, Persebaya tidak perlu merasa khawatir tanpa diperkuat Ali Sisei. Karena Bajul Ijo memiliki stok pemain bek berkualitas. Bajul Ijo punya duet bek timnas Indonesia, Arif Satria dan Rizky Ridho. Kecuali itu, Persebaya Surabaya bisa menarik Rahmat Irianto yang siap bermain di gelandang bertahan sebagai bek tengah. Kemudian M. Syaifuddin juga bisa menjadi pilihan menjadi tembok pertahanan Bajul Ijo. Selanjutnya di posisi gelandang, Persebaya mempunyai stok pemain berlimpah yang tipikalnya sama dengan Bruno Moreira. Randy Irwan dan Hambali Tholib bisa mengisi posisi yang ditinggal Bruno. Selain itu, Persebaya juga bisa memainkan Ricky Kambuaya yang punya kemampuan dan skill mumpuni untuk bermain di lapangan tengah. Persebaya juga tidak akan kurang tajam tanpa diperkuat Taisei Marukawa. Lantaran M. Supriyadi dan Firmansyah bisa diandalkan menjadi senjata tajam untuk barisan penyerang baju hijau di Liga 1 2021 nanti. Persoalan agak besar justru berada di sektor striker karena Persebaya tak bisa menurunkan Jose Wilson. Karena baju hijau cuma memiliki Samsul Arif dan Johan Yoga Utama sebagai penyerang. Tapi Johan Yoga Utama bisa jadi solusi jika Jose Wilson absen di awal liga. Kemampuan Johan cukup bisa diandalkan sebagai pemain penggedor pertahanan dan gawang lawan. Dia selalu membuat gol, yang terakhir 2 gol saat beruji coba lawan Persela Lamongan di lapangan Polda Jatim, tanggal 20 Agustus lalu. Oke dulur, demikian info yang dapat Mimin bagikan saat ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi pastikan kalian subscribe, like, komen and share video ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, salam satu nyali, Wani.